teman-teman, sekarang kita ada di THR Juanda, tepatnya di Bandung Dago. Kita mau melintas dari pintu masuk utama sampai ke tembus Maribaya. Di dalam ada gua Belanda, ada gua Jepang juga, tapi kayaknya mungkin kita nggak masuk karena terlalu gelap di dalam. Kita akan trekking, explore hutannya kayak apa. Yuk, bayar dulu. Oh, 2 orang plus mobil 46.000. Iya, ambil dulu dompetnya, mau Dompetnya bayar. di belakang. Sini Pak. Berapa tadi masuknya? 46.000, 2 orang plus 1 mobil. Tapi nanti kalau pas keluar katanya kalau diminta sama tukang parkirnya donasi aja seikhlasnya. Oh, seikhlasnya. Kita lewat jembatan gantung ini. Ini ada petanya nih. Nah, ini ada petanya. Ini dia. Selamat datang di jalur penyangga kehidupan. Nah, nanti ini kita akan nyampe di ujung sampai keluar jalan lagi. Oh, kita akan ini ya. Kita akan mampir ke beli madu. Oh iya, ada gua Jepang, gua Belanda rutenya ya, terus penangkaran rusa, juga ada tempat beli madu. Bersih banget airnya, liatin, nggak ada sampah sama sekali. Kalau ke tempat wisata, ke tempat pariwisata atau ke tempat-tempat umum, tolongnya jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, jangan kampungan. Please do not feed the monkey. Jangan ngasih Gak makan. boleh ngasih makan kamu. Kita kemana nih? Atas aja, atas. Kita kayaknya ke gua Jepang dulu deh. Bukannya beda jalur? Iya, kalau ke gua Belanda kita tidak akan dapat gua Jepang. Jadi kita harus putar balik. Tapi kalau kita ke gua Jepang pasti bisa ke gua Belanda begitu. Menurut denah peta. Seperti itu. Terus toiletnya di mana? Kita sih beruntung hari ini cerah, nggak hujan. Padahal Bandung lagi hujan terus. Kemarin aja seharian hujan sampai malam. Tapi hari ini cerah banget. Jadi kita bisa jalan. Tuh warungnya tutup. Tutup. Ya udah, ayo ke sana. Nah, tapi kalau mau ke Goa Jepang lewatnya sini. Nih petunjuknya. Tak kelihatan tulisannya. Ya, lewat turun bawah sini. Nanti kita turun ke bawah sini ya. Kalau ini ke Goa Belanda. Kalau kita nyampe ke Goa Belanda, Apa mau di dekat gua aja nanti warungnya? iya boleh. Yang tanpa hari. Ini ada tempat cuci tangan supaya kita selalu higienis. Jadi kalau gua Belanda tuh lurus aja. Kalau gua Jepang harus lewat kayak begini nih, lebih curam. Tapi nanti kalau kita ke gua Belanda harus arah putar balik ke gua Jepangnya. Jadi kita mendingan ke gua Jepang dulu. Ya malah kiri ya, ke bawah ya. Ya kiri aja. Wah, ini lebih serem jembatannya. Nah, ini curam banget ya di sini. Harus hati-hati pegangan rel pagar itu. Tapi kalau yang kakinya kuat ya bisa berjalan aja. Nah, tadi kita itu nyampe sini jam 7.45 ya, pembayaran loket kira-kira 7.50. Nah, ini turun ke arah Goa Jepang. Sudah bisa ditemuin nih warung-warung yang buka nih. Mungkin bisa beli kopi di sini.
Ini dia anak guanya sudah kelihatan. Ini gua pertama yang kita lihat. Ini bagian daripada gua Jepang. Nanti nyampe sana tuh tembus. Jadi kira-kira kalau dari pintu masuk utama itu sekitar 600 meter ya. Ini sepi banget karena kita masih terlalu pagi mungkin ya. Toilet, katanya mau ke toilet, jadi nggak? Toilet. Oh ini gua apa nih? Nah ini udah sampai gua Jepang nih. Jadi memang cuma sebentar aja ya, sekitar 15 menit udah nyampe gua Jepang. Silakan masuk dulu gua Jepang. Iya, kayaknya kita nggak akan masuk deh. Iya. Ya. Ini gua Jepangnya, kalau masuk harus pakai senter. Kalau masuk butuh penerangan yang terang banget. Nanti mungkin kita akan explore di dalam ya kapan-kapan ya. Cuman kita hari ini lintas aja. Hanya ada tulisannya Gua Jepang. Kelihatan nggak? Nanti kapan-kapan kita explore ke dalam. Wow. Aku sendirian, istriku nggak temenin. Coba kita tembus sana. Aduh, gelap, nggak berani lah. Keluar lagi aja. Hei, udah jauh aja. Ini ada pohon besar yang rubuh di sini. Ini dia. Agak licin ya jalanannya karena semalaman hujan. Oh. Seharian mungkin. Jadi Ini- harus hati-hati. Ini kayaknya tumbangnya baru ya. Iya. Dirubuhin apa tumbang? 3 bulan udah alam ini. Alam. Malam. Dua Lihat deh itu tuh, liatin jatuh. batang-batangnya. Numpang nggak kuat pohon kemenyan. Oh, Ini yang dua. ini yang di bawah pohon kemenyan. Tapi ini jadi keren ya. Ada di bawah gini. Iya. Tapi ini jadi keren lihat ya. Dua pohon sampah. Keras. Sampai tahu loh nama-nama pohonnya Pak. Bapak tinggal di sini? Tinggal di sini, memang kerja di sini yang ngurusin hutan ini. Oke. Tadi saya udah masuk ke dalam gua Jepang. Tetapi saya Kenalan sama orang Jepang. Ada orang Jepangnya. enggak, saya ini orang Jepang. Hai Ki. Hai Sopan. Cuma karena sendirian saya balik lagi. Nggak bawa senter. Di depan gua Jepang atau gua Belanda itu biasanya ada abang-abang yang nyewain center. Iya. Sekitar harganya 5.000 kalau nggak salah. Iya. Keraton ada. Oh iya betul, ada tebing keraton. Jalurnya penuh bergaya. Nanti aja lagi. Jadi sekarang mau kembali lagi. Nah ini teman-teman, disinilah tempatnya Goa Jepang, titik untuk masuknya. Kalau Goa Jepang itu nggak tembus ya kayaknya. Cuman ada berapa pintu, 1, 2, 3 yang besarnya, ada pintu-pintu kecil lainnya, tapi nggak tembus. Nanti di Goa Belanda itu tembus. Mungkin kita nanti akan masuk Goa Belanda juga, cuman sekedarnya aja. Kamu duluan bisa nggak? Bisa. Aku mau pegangan. Nah, ditinggal dong. Oh, saya butuh gini. Let's go. Lihat deh, bagus banget ya sinar matahari masuk tuh. Udah kamu pindah ke sini aja. Oh betah kan di sini? Betah lah. Kamu tinggal sini? Mau tinggal di sini. Seru. Bener. Ya udah sini. Lagi tembusan buan. Ya ini kayaknya ini sisa-sisanya.
Ini lebih serem tempatnya. Lebih serem ya. Kayaknya lebih nggak terawat, yang tadi lebih bagus. Aku nggak tahu itu ada endingnya apa enggak. Dan suaraku bergema, woi, takut ah. Nah, ini ketemu jalan kayak gini ya. Ini kan bercabang nih. Nah, inilah yang tadi kalau kita lurus dari pintu masuk arah ke Gua Belanda. Nah, ini dia. Jadi nanti capek. Jadi kalau mau explore semua, Gua Jepang dulu, baru Gua Belanda. Di sini ada banyak ya, curug, koleang, curug, kidang, batu batik. Wah, banyak dah tempat wisatanya. Nanti kita coba aja mana yang bisa kita jangkau. Pemanasan Bu, udah nyampe sini baru pemanasan. Iya. Asik foto-foto. Biar anget badannya. Nah, ini turis ya guys, sedang foto-foto. Nggak boleh pakai guys kalau di sini. Ntar saya coret kamu dari kakak ya. Udah sampai. Wah, ini namanya kalau nggak salah Cafe Merah Putih. Ayo kita buru-buru ke sana. Ini kayaknya Cafe Merah Putih kalau nggak salah. Wow, ada tempat-tempat untuk nongkrong enak banget nih di sini nih. Karena ini adalah Cafe Holland Spot. Kenapa namanya Holland Spot? Karena kita sebentar lagi sampai ke Goa Belanda. Disinilah sekarang sudah merdeka, persahabatan antara Indonesia dan Belanda. Permisi, orang Indonesia mau lewat. Tau nggak, kamu menjelaskannya bagus kayak bapak guru di pelajaran sekolah SD. Jadi kafe ini kafe persahabatan, ceritanya seperti itu. Ini ada Belanda. Orang Belanda lewat dulu. Mana orang Belanda lewat? Set. Sebenarnya ini kali kedua kita kesini. Kita dulu udah pernah. Iya. Terus kayak sayang banget kalau nggak dibagiin karena di sini tempatnya enak banget, nyaman, sejuk dan bener-bener yang alam. Tapi sebenarnya jalurnya nggak susah, kids friendly juga kok. Yang penting kalau kesini sarapan dulu. Diutamakan perginya pagi karena kalau sore suka gelap atau hujan. Iya. Kalau Di udah sini. sore hujan. Ini. Bagus ya pemandangannya. Nah, itu ada motor lewat. Nah, itu tidak seharusnya motor lewat, tapi itu petugas berarti. Kalau saya bisa pakai motor pasti enak mau naik motor juga ke sini. Jadi jalan nggak capek. Di sini bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Bagus kalau kesini tuh pagi. Oh, berarti itu udah buka dari jam 6 tadi. Udah, jadi bagus kalau kesini tuh pagi memang. Jadi siang sudah selesai trekkingnya. Kalau siang mungkin nyampenya sore dan itu udah keburu gelap atau biasanya hujan. Nah, ini sepertinya saya menemukan satwa liar. Ah, itu dia tuh. Set. Menikmati alam. Jadi kalau ada hewan-hewan satwa liar saya abadikan. Tapi kan nggak diganggu. Oh. Nah, itu dia Gua Belanda. Sebentar kita mampir di sini. Nah, ini dia Gua Belandanya. Jadi ini Gua Belanda. Nanti kita akan masuk dari sini, pintu masuk utama, dan keluar sini. Kenapa? Karena ini sebenarnya kita lewat jalurnya tuh melingkar kayak gini. Ya, cuman kita bisa potong jalan. Kalau mau olahraga memang harus jalan yang jauh ke sini. Tapi karena saya pengen ngasih tahu nih Gua Belanda ini isinya, saya akan lewat sini potong jalan. Oke, yuk. Rutenya kan ke sana. Rutenya ke sana. Arah ke Taman Rusa, penangkaran rusa. Tapi sebenarnya dia tuh cuman melingkar doang kayak gini. Melingkar doang sampai ke belakang sini. Masuk dulu Kak, silakan. Iya Pak.
Nah, saya mau lurus aja biar tembus aja, motong jalan. Kasih ya Pak. Nah di sini Ada flashlight? ada nyewain center. Oke. Ini pesan dulu. Ke dalam. Ya kalau mau beli madu harus lewat penangkaran rusa. Kayaknya nanti kita akan lewat penangkaran rusa deh. Aduh, aku tengok ke kanan nggak bisa lihat apa-apa. Jadi teman-teman nih lihat di bawah ini ada rel. Jadi ini sebenarnya dulunya tempat penyimpanan logistik ya. Tempat penyimpanan logistik Belanda. Nah ini udah batu-batu itu bisa kedengaran suara-suara kelelawar. Coba center dulu ke kanan. Nah ini dia. Nah ini penyimpanan logistik gitu. Kita tembus ya. Sebenarnya kalau kita lewat belakang itu juga ngiterin gunung, mengitari gunung ya. Itu tembusnya ke sana juga. Cuman karena kita pengen lihat isinya Goa Belanda, kita lewat tengah nih. Wow, gelap. Bagaimana kalau saya nengok ke belakang? Itu dia. Kita sudah di tengah-tengah. Duh, gelap. Ini ada gerbang-gerbang begini ya. Iya, serem. Nah, udah tembus nih kita nih. Kalau belok kiri itu yang tadi saya bilang kita ngiterin gunung ini. Kita ngiterin Goa Belanda ini. Tapi karena tadi kita potong tengah, langsung tembus ini. Tuh, tinggal dilanjut belok kanan. Arah apa aja. Nanti kita akan ketemu itu arahnya. Pangkalan Rusa 1,5 kilo lagi. Iya. Jalanan agak turun, jari kita kayak mau keluar ya. Oh, berarti kurang kenceng itu ujung sendalnya. Kalau kekenyangan takut sakit. Jadi agak dikencengin sedikit mungkin. Nah kalau kayak gini nih, ada mata air nih dari atas. Iya itu ada jalan. Oh iya ada jalan ke bawah itu curug ya. Itu yang rame-rame suara orang kayaknya. Nah, itu ada suara orang. Jalanannya sudah nanjak terus ya. Kuat nggak? Nanjak nih.
Istirahat dulu lah. Oh berata katanya kopeng bapak. Ya ini. Sahara berata? Berarti kan staffnya saya dulu. Hah? Staff IT saya, orang IT saya. Oh, si berata. Ini ke Penangkaran Rusa. Iya. Iya, itu tandanya. Yang ini ya olahraga. Bapak mau nyampe mana, Pak? Nggak tahu gimana teman-teman. Baru nyampe sini mikir mau lanjut atau balik. Tergantung mau Maribaya. Ayo tembus Maribaya, Pak. Harus ya. Saya juga mau tembus Maribaya. Sekali, woy. Sekali. Tapi kita ngos-ngosan banget. Saya pernah sekali juga. Ini mau yang kedua Jadi kali. judulnya cukup sekali. Cukup sekali. Apa ini? Melintasi jembatan gantung Curug Koleang. Oh, maksimal 10 orang. Nggak apa-apa, kita cuma berdua. Nah, di sini ada kayak apa bilangnya waduk gitu, reservoir. Nah, di sini kayak tempat pengolahan air ya. Nah, kita mau coba tanya sama yang pelihara madu di sini, apakah kita bisa beli madu di sini. Mau coba tanya madunya dijual apa enggak. Jadi kira-kira mau sampai ke jembatan gantung arah ke Penangkaran Rusa itu di sini ada peternakan lebah madu. Coba kita mau kepoin ya, apakah ada madunya. Pak. Ayah isalan madu? Oh, teu aya. Kosong. Nggak ada, madunya lagi kosong. Di Rusa suka ada? Oh. Ada ya warung. Mana Pak? Iya. Yuk kita coba. Arah sana. Arah ke jembatan gantung. Lewat jembatan gantung kan ya? Udah kali dia, Pak. Belok ke sini. Pinggir malam. Hei. Oh. Rusa ke sana. Pada rokok itu jembatannya. Oh, jembatan rusak. Kita ke sana ya? Oke ya. Makasih ya, Pak. Coba lihat, oh itu tanda jalannya kemana? Penangkaran Rusa. Turun. Oke. Nah itu ke sana Batu Batik ya. Batu Batik. Batu Batik. Ini ke bawah Penangkaran Rusa. Ah, ini balik Gua Belanda. Oke, turun ke bawah. Jalannya bagus ya, mendingan daripada yang tadi. Oh, astagfirullahaladzim. Jalannya baru dibilang jalannya bagus, tapi ternyata licin. Untung cakramnya pakem. Refleksnya masih bagus ya. Ya, refleksnya masih bagus, masih kencang. Teman-teman nih, kalau udah mulai mau ke Penangkaran Rusa, jalannya lebih ekstrim. Kalau menurut saya lebih seru. Kalau menurut istri saya, Pulang. ini ada waduk kedua ya. Nah, jadi di waduk kedua ini namanya Bendung Bantarawi. Nah, di seberangnya itu ada Penangkaran Rusa dan juga ada peternakan madu lagi ya. Kita lihat coba, ini dia. Nah, ini peternakan madu, di belakangnya ada Penangkaran Rusa. Tapi kayaknya kita nggak jadi ke situ ya, karena terlalu memutar bendungan ini. Nah, kita nanti akan temui aja nanti Curug Omas. Nah, ini seperti saya bilang, kalau ada motor di sini berarti ini orang sini. Namanya Bendungan PLTA ya, yang tadi ada 2 bendungan ya, ada 2 waduk tadi. Ini kita akan terus. Berarti kalau nggak jadi ke Penangkaran Rusa, kita belok kanan ke atas. Iya, nanjak.
Iya. Nah kalau ke Penangkaran Besar lewat sini udah deket ya, paling cuman, nah itu dia, paling cuman sekitar 300 meter. Nah ini kita balik lagi arah ke Curug Omas. Jadi jalannya lebih ekstrim. Iya. Udah sampai di atas. Ngos-ngosan. Ayo semangat. Nanjak terus. Nah, set, kita udah nyampe di Batu Batik. Kayaknya seru juga nih nengok ke Batu Batik. Ini batu. Kita akan lihat Batu Batik. Ekstrim banget. Oh ini dia. Oh ini dia. Oh ini dia. Nah ini pintu masuknya ya. Dipagerin. Oke. Wow. Jauh. Jauh banget. Oh itu dia ya. Tapi karena udah nyampe sini, saya harus lakukan sampai ketemu Batu Batik. Oke, akhirnya saya berada di Batu Batik. Nah, ini dia Batu Batik ya. Ya, jadi ini seperti berlipat-lipat gitu, lipatan-lipatan ini. Nah, ini lihat. Lipatan-lipatan ini menyerupai batik. Sebenarnya ini adalah lihat dari lava Gunung Merapi ya. Mungkin di zaman purba. Saya kurang paham sejarahnya, tapi ini keren banget. Keren banget. Dan saya harus naik lagi ke atas. Ini dia penampakannya. Bagus banget ya. Oke, sudah cukup melihat Batu Batik. Sekarang waktunya naik ke atas.
Ini dipagerin ya, karena ini curam ya, jurang. Oke, kita kembali dan harus hati-hati. Kenapa saya buru-buru lari? Karena saya tinggal istri saya di situ, takut diambil orang. Oh, itu dia, masih ada. Hai Ma. Lumayan, aku ngos-ngosan. Jauh. Aku buru-buru. Takut kamu diambil orang. Karena kamu senang kalau saya diambil orang. Aduh, masih panjang. Tenang, ada rel pegangan. Percuma. Hai. Apa ini? Ada warung ya, mudah-mudahan buka. Saya tadi udah lari ke Batu Batik. Sekarang udah habis tenaganya. Ayo, ayo, lihat muka capeknya. Udah biru belum? Jangan lupa bawa air minum. Harus bekal air minum. Sarapan, suplemen harus. Biar nggak ada hidrasi. Itu warung yang kamu tunggu-tunggu. Tutup ya? Tutup. Ternyata buka dong. Ada yang tutup. Pasti ada gorengan enak di sini. Ayo semangat, kita ngopi dulu. Warung ini penyelamat bangsa. Oke teman-teman, kita sudah Ada toilet juga. ya. Wow, udah 1 jam 30 menit berjalan ya. Sudah 1 jam 30 menit. Sudah lewat Penangkaran Rusa. Kemudian sudah lewat Batu Batik. Ya, nanti kita akan menuju ke sana. Nah, di sini banyak turis ya, lagi pada jajan ya. Nah, turis-turis lagi pada jajan. Istirahat dulu. Ini sungai Curug Omas tuh di sebelah sana di kanan. Ini alirannya, aliran dari Curug Omas. Berasa jalan di sungai ya. Nanti di depan kita belok kanan ke Curug Omas. Nah, ini ada warung-warung tapi tutup. Nih ke atas arah Maribaya, keluar ke Maribaya tuh, keluar pintu Maribaya. Tapi kita ke Curug Omas dulu, nanti kita akan muter
keluar Maribaya juga. Yuk. Udah dikit lagi nyampe nih di Curug Omas. Udah kelihatan tuh ada warung-warung, udah kelihatan ada asap-asap, berarti ada yang lagi bakar-bakar tuh. Iya ibu. Suruh mampir dulu, katanya ada goreng-gorengan. Mau mampir nggak? Oh terus sudah sama panas. Nah, ini dia nih Curug Omas. Ada yang lagi bersih-bersih. Ya seperti ini. Tapi coba kita lihat dari angle yang lebih bagus. Ya, saya akan turun ke jembatan itu di bawah. Ya, saya akan turun jembatan supaya kita dapat angle yang lebih bagus untuk melihat Curug Omas. Ya, ini di atas ada tangga naik ya, lihatin. Nah, itu tangga naik ke atas. Ini kayaknya camping area gitu. Oke, kita turun ke bawah. Jalannya sulit nih. Kayak gini jalannya. Tapi harus hati-hati. Kalau bawa anak ya harus pegangin, bahaya ini. Oke. Ini dia jembatannya. Oh, kalau mau ngelihat Curug Omas harus dari sini untuk dapat angle-nya. Nah, Curug Omas ini bukan tipe curug yang orang bisa mandi-mandi ya, karena nampaknya terlalu terjal. Ini lihat. Ini jembatan, ada jalan naik ke atas. Nah, ini mengalirnya ke sini. Oke, cukup. Kita naik lagi ke atas. Nah, kali ini kita akan langsung keluar, tembus ke jalan Maribaya ya. Jadi sebenarnya Curug Omas itu kalau ditempuh dari Maribaya itu lebih dekat daripada kita menempuh dari pintu 1 Tahura. Jadi mungkin hanya sekitar ya sekilo lah, 1 kilometer sudah bisa sampai ke Curug. Tapi kan kita pengen challenge-nya, tantangannya. Jadi kita berjalan dari pintu 1 yang jaraknya itu sekitar 6 kilometeran lah ya. Cuma nanti kita lihat, coba di petanya. Ini udah capek banget. Kita akan terus lanjut ke arah Maribaya. Oke,
Ini begitu naik ke atas ini langsung ada persimpangan kalau mau ke Maribaya naik ke atas. Iya ibu. Oke. Curam sekali. Ayo, butuh dorongan nggak? Atau butuh tarikan? Ini curam banget ya. Nah, di depan kita udah sampai di pertigaannya. Nah, ini ke bawah yang tadi saya bilang. Persimpangan kalau ke kanan ke Curug Omas, lurus ke Maribaya. Tuh dia. Keluar Maribaya cuman 900 meter. Artinya kalau kita parkir ya di Maribaya, pasti ke Curug Omas dekat. Ini ada motor. Itu ojek. Jadi kalau misalkan ada yang nggak kuat, udah nyampe sini boleh ngojek. Tapi kayaknya istriku ini kuat kayaknya. Mau jalan terus sampai ujung. Jadi kalau nggak tembus, kecapean gara-gara perjalanan jauh, langsung baca ini. Jika kecapean hubungi ojek. Yuk dicatat nomornya. Mah, ojek gendong mau? Ojek gendong. Kita udah deket kayaknya ya. Semakin mendekati suara kendaraan, suara jalan raya, suara motor. Iya. Jadi di depan itu jalan raya besar ya, Maribaya. Nah kita nih hampir tembus. Sedikit lagi tembus, udah kedengeran nih suara-suara kendaraan. Yang tadinya kita di hutan cuma suara jangkrik sama tongeret sama air. Sekarang sudah mulai ada suara klakson. Ya, barusan suara klakson, suara motor, mobil. Nah, kedengeran kan? Sudah ada suara motor. Tandanya kita sudah mendekati kehidupan modern. Ya, sayangilah alam. Ini udah banyak iklan-iklan lingkungan hidup. Nah, kawasan wisata terbatas. Hati-hati, rawan longsor. Ada pagar-pagar besi. Nah, ini serem ya. Curang. Ini juga terjal ke atasnya. Nih. Tadi kaki bukit. Saya tuh kalau ngelihat bambu gede-gede kayak gini seneng. Rasanya kayak mau saya tebang, mau bikin lodong. Lihat. Mak, kamu tahu lodong nggak? Petasan Betawi yang pakai batang bambu gede. Oh gitu. Dengan anak-anak sebelum zaman milenial main HP, main game online. Oh. Mainnya petasan lodong. Ya ini bambu-bambu ini bisa bikin lodong nih. Ntar saya mau bikin lodong kamu nanti. Lodong buat kamu maksudnya. Saya dijadiin lodong. Nah, kedengeran suara motor. Itu di bawah sudah kampung. Gua muka cerianya gimana? Oh iya, ada mobil. Akhirnya, oh iya betul. Akhirnya kita sampai ke kehidupan modern. Setelah kita menjadi bolang. Kalau Indonesia bolang aja. Itu nampaknya sudah ada bangunan di depan. Aduh, udah nggak panas. Coba Bu digerai rambutnya Bu. Jangan dong, nanti kayak penampakan. Nah, teman-teman kalau lihat, nah gerbang biru ini adalah akhir dari perjalanan dari pintu masuk Tahura Juanda keluar di
pintu belakang di Maribaya. Ayo semangat, 10 detik lagi, 10 detik menuju finish. 10 detik yang tak berujung. Iya, 10 detik menuju finish. Nah, hitung mundur. Ini, nah nanti ini kita lihat nih petanya nih. Nah, kita lewat samping aja. Kirain digembok, kita nggak boleh keluar. Sudah jadi orang hutan. Tuh, begini penampakannya dari pintu belakang. Oh. Jadi penampakan dari belakang objek wisata Tahura. Sudah di mana kita? Pintu gerbang Maribaya. Nah, jadi akhirnya kita sudah sampai di pintu gerbang Maribaya. Apakah ini akhir dari perjalanan? Ini akhir dari perjalanan kali ini karena memang sebenarnya kita nggak banyak mampir-mampir tadi di sana karena kita mau explore ujung ke ujung. Kita Ya. mau lihat jaraknya kurang lebih berapa sih dan jarak waktu Nah. tempuh. Tadi tuh kita pakai alat Samsung Health ya. Health ya. Samsung Health, jadi kita bisa tahu udah berapa kilometer yang kita jalanin. Oke. Bisa dilihat di situ. Tadi kan kita lambat mulai nih. Tadi kita agak terlambat ya nyalain Samsung Health itu, kira-kira nyalainnya udah 400 meter lah, mungkin cuman beda sedikit doang. Berapa coba? Di sini 6,69 km Iya. dengan waktu 1 jam 28 detik. Iya, Tapi sebenarnya lebih dari ini karena kita tadi lambat nyalain. iya. 6,69 km. Berarti kalau sama tadi kita nyalainnya nggak terlambat mungkin 6,8. Hampir 7 ya. Hampir 7. Hampir 7 km dari pintu masuk Tahura Juanda, keluar di pintu belakang di Maribaya. Nah, kalau waktu tempuh perjalanan itu tadi kita mulai 7.50, sekarang berakhir di 10.21. Jadi 8, 9, 10, 2 jam 20 tambah 10, 2 jam setengah. Karena kita istirahat. Tapi kalau aplikasi bilang 1 jam 27. Ya, sekitar 1 jam setengah ya. 1 jam 35 atau 40. Ya, 1 jam 40 menit kata aplikasi, karena kan dia tidak menghitung istirahatnya. Kalau saya istirahat dari Ada ke toilet juga. ada ke toilet, ada ngopi, ya, terus ada duduk-duduk, itu sekitar 2 jam setengah. Jadi buat yang mau kesini nggak usah takut karena toiletnya banyak. Rata-rata warung-warung yang buka di tengah-tengah perjalanan itu ada toiletnya. Penting banget sebelum menjelajah atau explore kayak gini tuh kita hari-hari sering latihan, sering jogging supaya nggak keteteran. Ya, karena kalau kita sering jalan, sering jogging, pastinya kita nggak kecapean, naik turun, tanjakan, turunan. Banyak banget tanjakan soalnya. Kalau istri saya tadi minum suplemen, Nanti di spill. dia pakai suplemen. Kalau saya tadi pakai kopi aja. Ya. Jangan lupa selalu siapkan perbekalannya, kopi atau anti serangga, pakai sunblock atau sunscreen. Itu Ya. penting sih. Kalau punya trekking pole, bawa trekking pole. Kenapa? Tadi jalannya tanjakan curam-curam. Tapi tadi kita mau bawa, kita terlalu meremehkan keadaan. Paling jalannya namanya dalam taman hutan kan, nggak taunya tadi jalannya terjal-terjal juga, kayak gitu. Trekking pole berfungsi juga sebagai Sebagai alat bela diri, weapon. Jadi kalau nanti ada binatang buas, ada babi, ada babi sini? Bagus. Ada Nggak ada bagong. kayaknya. Ada. Maksud sih? Ada, itu kita bisa pakai itu buat senjata. Nah, tapi sekarang yang problem berikutnya adalah ternyata mobil kita ada di Tahura. pintu 1 Juanda. Jadi kita akan dari sini naik online, pesan mobil online Iya, sana lagi. baru kita. Karena kita nggak PP, satu kali jalan aja, one way aja. Buat yang punya info daerahnya yang sejuk, yang adem, yang nggak bisa dieksplor, bisa buat trekking, boleh info. Nanti kita akan coba datengin satu-satu. Karena ternyata kita memang hobi jalan, hobi makan. Akan eksplor seluruh Nusantara dengan kearifan lokalnya dan kuliner Nusantaranya. Oke teman-teman, pamit dulu. Nah, bye. Bye.
Hah, kok baik? Jadi kamu pindah ke hutan? Jadi kan mau pindah ke hutan betah. Iya, ntar kamu ikut ke hutan. Ayo teman-teman pindah ke hutan aja.